Arsenal kalah di final Liga Champions setelah menunggu momen ini selama 20 tahun. Ya betul, yang mana pengulangan Arsenal menuju final Liga Champions setelah 20 tahun lalu, 2006, yang mana pada saat itu masih diisi oleh Thierry Henry. Sekarang Thierry Henry menonton klub kesayangannya menuju final Liga Champions setelah 20 tahun, namun hasilnya sama saja. Hasilnya sama, mendapatkan kekalahan atas PSG, yang mana di sini harus kita beri plus juga, kita berikan selamat kepada PSG atas kemenangannya, yang mana di babak pertama selalu kesusahan untuk menembus pertahanan Arsenal. Rapatnya barisan Arsenal di babak pertama, taktik yang dilakukan oleh Arteta ini sangat rapat sekali, membuat PSG sulit untuk menembus. Ketika PSG mendapatkan bola, selalu langsung dipepet oleh 2 hingga 3 pemain. Contohnya ketika Kvaratskhelia, Ousmane Dembele yang lagi cedera tetap main hampir 90 menit, langsung dijaga ketat. Tetapi penampilan dari PSG di babak kedua berubah total dan menghasilkan tendangan penalti ketika pemain Arsenal melanggar Kvaratskhelia di kotak penaltinya Arsenal itu sendiri. Oke, sebelum lanjut, gue mengingatkan kepada kalian, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, karena dengan subscribe video ini, subscribe channel ini, gue jadi semangat untuk membuat video dan membantu perkembangan channel sepak bola ini. Oke, lanjut saja, yang mana di sini Arsenal harus menanti 20 tahun nih untuk sampai final Liga Champions, tetapi hasilnya nihil. Yang mana diadu penalti, sempat bisa dibilang penampilan David Raya sangat bagus ketika ada pemain Arsenal yaitu Eberechi Eze yang gagal mengeksekusi penalti pada penalti kedua Arsenal, lalu bisa dibalas oleh David Raya melakukan penyelamatan gemilang ketika tendangan Nuno Mendes berhasil dihalau oleh David Raya. Tetapi kita lihat sebelum tragedi tendangan penalti ini, kita lihat bagaimana penampilan Arsenal di babak pertama, yang mana membuat gol cepat dari Kai Havertz yang mencetak gol di menit kelima akibat kesalahan dari pemain PSG yaitu Marquinhos yang salah membuang bola, lalu kena pantulan Lisandro Trossard dan dimanfaatkan oleh Kai Havertz untuk menusuk ke jantung pertahanan PSG. Dengan tidak ragu, yang mana Kai Havertz menendang ke arah sudut kipernya PSG, yang mana itu sangat sulit sekali, tendangan keras di sudut di atas kepalanya kiper PSG. Tetapi di situ tidak tinggal diam apa yang dilakukan para pemain PSG. Walaupun di babak pertama sangat kesulitan menembus pertahanan PSG, tetapi pola permainan dari PSG ini tidak berubah sedikit pun. Bagaimana kalau kita lihat perannya Vitinha di lini tengah PSG nih? Wah, betul-betul. Kalau gue sih bilang ini penampilan pemain tengah terbaik di sepanjang musim UCL ini, yang mana ritmenya PSG diatur oleh sang gelandang yang tidak mempunyai postur tinggi, mempunyai postur di bawah 180, bahkan bisa dibilang di bawah 170, tetapi performanya dia tidak mempunyai postur tinggi, tetapi IQ sepak bolanya di atas rata-rata. Ini harus kita beri plus juga. Ini performa luar biasa dari Vitinha, kalah di postur tetapi dia bisa memanfaatkan keahliannya yang lain dari cara dribble, membaca permainan lawan, terus menggunakan otaknya, memberikan umpan-umpan manja kepada striker, kepada Kvaratskhelia, kepada Barcola, lalu kepada Ousmane Dembele. Bagaimana dia memutari sektor lapangan tengah, sentuhannya itu sangat luar biasa sekali. Daya jelajahnya Vitinha ini sangat luar biasa, yang mana ketika diapit oleh pemain Arsenal, yang mana Declan Rice mencoba untuk menghentikan pergerakan Vitinha yang kecil ini, gak bisa gitu loh. Sangat sulit menghentikan pergerakan dari Vitinha. Tetapi dengan sabar, beberapa kali di babak pertama sempat melakukan tusukan tetapi gagal. Namun akhirnya di babak kedua, Arsenal sungguh luar biasa sekali. Pola permainannya nggak ada perubahan gitu loh. Emang harus gue akuin jempol pertahanan Arsenal di babak pertama. Harus gue akuin taktik dari Arteta. Tetapi setelah mencetak gol cepat di menit kelima, ini sangat sulit. Tidak ada tim yang bisa bertahan mencetak gol cepat di menit kelima ini, bisa mempertahankan hingga akhir laga. Terutama ini adalah partai final, panggung besar kedua klub ini. Yang mana PSG
ingin memecahkan rekor untuk juara 2 kali secara berturut-turut, sedangkan Arsenal ingin mengawinkan gelar Eropa dan gelar Liga Inggris Premier League. Tetapi Dewi Fortuna sekali lagi nasib berkata lain yang bertuju kepada Paris Saint-Germain. Yang mana di menit ke-64, wah betul-betul apa yang dilakukan oleh Vitinha, apa yang dilakukan oleh Fabian Ruiz dengan sabar mengolah lini tengah, mencari kesempatan, mencari ruang kosong, dan begitu juga para pemain sayapnya PSG. Kvaratskhelia di kiri, di kanan bisa Barcola, bisa Dosire, lalu di tengah ada Dembele. Gimana mereka mengolah dari sektor kanan, sektor kiri, kadang Swiss possession, Kvaratskhelia di kanan, Dosire di kiri. Ini sungguh luar biasa kesabarannya para pemain PSG. Emang kayak kita nunggu apa? Nunggu pesanan makanan mie gacoan kali ya. Harus sabar bagaimana mengolah kesabarannya para pemain PSG ini agar Arsenal bisa membuka ruang. Ini sabar sekali kayak nunggu pesan makanan gitu loh. Ya begitulah, yang mana di sini akhirnya di menit ke-64 Kvaratskhelia berhasil mengobrak-abrik pertahanan dari Arsenal. Lalu melakukan pelanggaran. Pemain Arsenal melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tendangan penalti untuk PSG. Tetapi ini menjadi kontroversial. Untuk fans Arsenal bilang itu nggak pelanggaran, tetapi kalau kita lihat dari segi kacamata kita sendiri, nggak usah lihat VAR, itu sudah terlihat sekali yang mana pemain Arsenal itu menjegal kaki belakangnya Kvaratskhelia tanpa mengenai bola lebih dahulu. Itu terbukti lewat VAR juga, tanpa melihat VAR itu sudah jelas dari mata kepala kita sendiri yang menonton pertandingan tadi malam ini. Memang setelah babak kedua semua ritme permainannya berubah semua, dikuasai PSG, yang mana tendangan penalti juga berhasil dituntaskan oleh Ousmane Dembele, yang mana walaupun pertandingan ini banyak pemain PSG yang cedera, banyak pemain PSG yang tidak pada peak performanya, tidak pada performa terbaiknya, tetapi dengan kesabaran, makanya di sini Luis Enrique bermain possession ball yang sangat bagus untuk membongkar lini pertahanan Arsenal. Ini yang harus bisa dibilang, kalau menurut gua ini taktik kesabaran. Siapa yang sabar dia yang menang. Siapa yang sabar dia bisa mengalahkan lawannya. Dan terbukti Arsenal tidak sabar dalam melakukan pertahanan gitu loh. Yang mana Luis Enrique dibantu asisten pelatihnya bagaimana cara merubah pola permainannya, yang mana Fabian Ruiz lebih membantu ke depan, biarkan Vitinha mengobrak-ngabrik lini tengah, menguasai lini tengah PSG, yang mana di sini Fabian Ruiz seringkali masuk ke depan kotak penaltinya untuk membuka ruang, untuk memberikan opsi operan, dan juga sebagai pemantul sebelum sampai ke Ousmane Dembele, sebelum sampai ke Kvaratskhelia, sebelum sampai Dosire. Tetapi emang harus kita akuin juga ya, Arsenal ini fokus, yang mana Arteta ingin membawa klub kebanggaannya ini juara final Liga Champions untuk pertama kalinya setelah 20 tahun menjadi badut Eropa. Bentar. Ini kata-kata badut Eropa apa nggak terlalu keterlaluan untuk sebuah klub yang menjuarai Premier League? Terus untuk sebuah klub yang sampai ke final Liga Champions, sebuah kata-kata badut Eropa untuk Arsenal menurut gua itu nggak etis. Walaupun gua bukan fans Arsenal, tetapi kata-kata itu kenapa gua sering mendengar gitu loh dari fans-fans sesama Premier League yang menjelek-jelekan Arsenal, badut Eropa lah, inilah. Ya udahlah, kita selesaikan di sini, yang mana badut Eropa itu sudah berhasil susah payah masuk ke final Liga Champions. Tidak semua klub, bahkan di liga manapun itu sangat susah untuk mengawinkan 2 gelar sekaligus, yang mana Arsenal ini mencoba mengawinkan gelar Premier League dan gelar Liga Champions tetapi gagal. Tapi sebutan badut Eropa itu sudah tidak pantas sekali untuk Arsenal. Dan sebagai fans Premier League, gue pecinta sepak bola Premier League ini, udahlah kita sudahi perkataan badut Eropa untuk Arsenal, karena bagaimanapun juga Arsenal ini
mendongkrak eh, Liga Inggris ini untuk menambah kuota di fase UCL. Yang mana kalau Arsenal tidak mencapai final, Arsenal tidak mencapai semifinal, tidak ada kuota 5 klub untuk Liga Inggris. Dan itu kita harus beri aplaus juga untuk Arsenal yang bersusah payah, yang mana ketika masih di fase grup, bisa dibilang ini bukan fase grup ya, mana dia menjadi pemuncak klasemen peringkat 1, sedangkan PSG ada di papan tengah ya, peringkat 10 atau peringkat 11 gitu loh. Tetapi yang mana bisa bertemu lagi, yang mana pada saat pertemuan di fase-fase awal Liga Champions, Arsenal kalah dari PSG. Tetapi di sini Arsenal melakukan perlawanan, melakukan perubahan taktik, sudah mengoreksi bagaimana permainan PSG, bagaimana harus berbuat apa, kita melawannya seperti apa di pertandingan final nanti, dan terbukti seharusnya Arsenal di babak kedua, ini menurut pendapat opini gua pribadi, kalian boleh mengoreksi apabila gua salah. Arsenal seharusnya di babak kedua tetap memainkan permainan seperti babak pertama. Jangan terpancing ketika PSG melakukan possession ball. Jangan terpancing ketika PSG tiba-tiba merubah tempo dari possession ball, tiba-tiba melakukan tempo cepat, operan-operan cepat. Ini yang membuat ruang Arsenal terbuka. Ini yang membuat pemain PSG dengan leluasa ini memasuki antar lini pemain Arsenal itu sangat luar biasa sekali. Itu yang membuat Arsenal ini berbeda penampilannya, berbeda dari babak pertama. Kalau kita lihat ya memang seperti itu. Kenapa tidak menerapkan permainan yang seperti babak pertama ketika pemain PSG memegang bola langsung diapit 2-3 orang, lalu yang lainnya menutup ruang operan. Itu sangat bagus sekali permainan Arsenal di babak pertama. Namun sayangnya nasib berkata lain, Dewi Fortuna berkata lain. Dewi Fortuna memihak kepada PSG di babak adu penalti. Oke, sekian itu saja dari gua, Iqbal Progresif Football. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Gua ucapkan terima kasih karena ini sangat membantu perkembangan channel Progresif Football ini. Gua Iqbal dan ciao.